Pembelajaran mendalam mendorong peserta didik untuk belajar secara sadar dan penuh perhatian, menikmati proses pembelajaran dengan semangat dan antusias, serta menemukan makna dan relevansi dari apa yang dipelajari terhadap kehidupan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ito Dwi Budiarto, guru kimia di SMA Negeri 2 Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur. Kali ini saya akan berbagi praktik baik tentang penerapan pembelajaran mendalam pada mata pelajaran kimia yang diintegrasikan dengan pendidikan perubahan iklim. Bagaimana langkah-langkahnya, bagaimana keseruannya, ikuti perjalanan saya. Saat ini pendidikan perubahan iklim menjadi salah satu isu prioritas dalam kurikulum Merdeka. Perubahan iklim tidak hanya sekedar dipahami, namun perlu ditumbuhkan kesadaran dan aksi nyata yang dapat dilakukan oleh peserta didik setelah proses pembelajaran. Sebelumnya saya mengajar materi pendidikan perubahan iklim ini hanya sebatas teori saja, disisipkan pada materi kimia hijau. Namun pembelajaran menjadi kurang bermakna. Dengan implementasi pembelajaran mendalam, saya tertantang untuk membawa peserta didik lebih dekat lagi dengan isu prioritas ini pada pembelajaran kimia, mulai dari penalar, merespon, hingga melakukan aksi nyata dan refleksi terhadap makna pembelajaran yang telah mereka lakukan. Langkah awal saya melakukan identifikasi terhadap kompetensi atau capaian pembelajaran di kimia yang dapat diintegrasikan dengan kompetensi pendidikan perubahan iklim. Saya menemukan ada materi aplikasi sel volta dalam kehidupan sehari-hari tentang pembuatan energi listrik alternatif berbahan organik. Hal ini relevan dengan aksi mitigasi perubahan iklim, yaitu hemat energi listrik dan daur ulang sampah. Langkah berikutnya, saya melakukan asesmen awal untuk memetakan kebutuhan belajar peserta didik. Asesmen ini saya lakukan dengan dua tahap. Tahap pertama, saya melakukan asesmen awal kognitif yang bertujuan untuk memetakan minat dan profil belajar peserta didik. Saya mempelajari kembali dokumen yang saya peroleh di awal semester tentang harapan peserta didik untuk pembelajaran kimia. Saya pun juga berdiskusi dengan rekan sejawat, baik itu guru satu mapel, lintas mapel, maupun guru BK untuk melengkapi informasi yang saya perlukan. Tahap kedua, saya melakukan asesmen awal kognitif untuk memetakan kesiapan belajar peserta didik. Melalui pemanfaatan platform asesmen kuisis mode Mastery Peak, saya dapat mengetahui kondisi awal peserta didik terhadap materi yang akan dipelajari dengan sangat cepat. Sedangkan peserta didik memperoleh pengalaman asesmen yang menyenangkan karena berbasis permainan. Kemudian hasil analisis ini saya gunakan untuk merancang strategi pembelajaran dan perangkat ajar yang akan digunakan. Alur jejak yang terdiri dari jelajah, eksplorasi, jalin, aksi, komunikasi menjadi inti dari pembelajaran. Saya mengawali dengan menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian peserta didik disajikan video dan infografis tentang perubahan iklim. Bagaimanakah dampaknya, penyebabnya, dan aksi apa saja yang bisa dilakukan. Pertanyaan pemantik ditambahkan untuk semakin menggugah empati peserta didik, menyentuh perasaan dan emosi dan kepedulian mereka terhadap lingkungan sekitar, serta mengambil peran aktif dalam merespon perubahan iklim. Media pembelajaran berupa lembar kerja interaktif bertemakan Carbon Challenge saya gunakan. Di dalamnya memuat variasi sumber belajar berupa link artikel, link video, dan aktivitas proyek. Setelah dibentuk kelompok heterogen, peserta didik diberikan tautan lembar kerja Carbon Challenge dan bereksplorasi dengan variasi sumber belajar. Saat aktivitas proyek dilaksanakan, tiap kelompok bebas memilih jenis bahan dan bentuk produk sesuai dengan minatnya. Kemudian mereka berbagi peran secara alamiah. Mempunyai jiwa leadership tentunya berperan sebagai ketua tim. Sebagian asik menonton video di YouTube atau membaca artikel untuk mencari referensi terkait dengan ide proyek. Yang suka menggambar berperan sebagai desainer. Sementara guru lebih berperan sebagai fasilitator selama aktivitas proyek sesuai kebutuhan tiap kelompok dan melakukan asesmen proses. Saya juga berkolaborasi dengan guru mata pelajaran fisika untuk mendukung pengerjaan proyek peserta didik dengan didatakan langsung ke kelas. Setelah mempresentasikan rancangan proyek dan memperoleh umpan balik dari guru atau kelompok lain, mereka mulai berkolaborasi, mengerjakan proyek sesuai dengan desain awal, mendesain ulang, menguji coba produk, hingga menemukan hasil terbaik. Selanjutnya, merayakan keberhasilan proyek mereka
dengan mengkomunikasikan di depan kelas dan melakukan pameran sederhana. Di akhir pembelajaran, guru bersama peserta didik melakukan refleksi dengan menyampaikan hal apa saja yang sudah dipelajari selama pembelajaran. Dari aktivitas proyek dan produk yang mereka buat, saya dapat melakukan asesmen akhir pembelajaran. Penghematan listrik pun dilakukan. Mematikan segala peralatan elektronik yang tidak digunakan sebelum pulang sekolah. Hal baik yang saya peroleh setelah mengikuti pembelajaran ini adalah saya menjadi lebih paham tentang apa itu perubahan iklim, dan saya juga mengetahui aksi yang dapat saya lakukan untuk mengatasi permasalahan terkait perubahan iklim dengan menghemat listrik dan juga membuat energi listrik alternatif. Saya juga mendapatkan pengalaman yang menyenangkan karena saya dapat memilih proyek sesuai dengan minat saya. Selain itu, saya juga mendapatkan pengalaman untuk membuat produk baterai dari bahan-bahan organik. Asik, sangat bermanfaat. Sangat menantang dan seru. Bisa membuat pil baterai dari ampas kopi. Jalan-jalan membeli buku. Cakep. Kimia, sangat seru. Luar biasa loh ya. Bisa idenya dari mana itu? Ini merupakan penerapan pembelajaran kita self total dari pembelajarannya Pak Ito. Hebat nih anak-anak. Oke. Praktik baik ini telah didiseminasikan pada kegiatan komunitas belajar di sekolah secara luring, kegiatan PLP2 mahasiswa Universitas Nusantara PGRI di SMA N2 Kota Kediri secara luring, dan kegiatan praktisi mengajar Universitas Negeri Malang mahasiswa S1 Pendidikan Kimia secara daring. Praktik baik ini telah dikembangkan atau dimodifikasi oleh guru lain pada mata pelajaran geografi kelas 11 semester genap. Pembelajaran menggunakan alur jejak dan menghasilkan produk mitigasi bencana sebagai aksi iklim pada pembelajaran geografi mitigasi bencana. Dari praktik baik yang telah dilakukan Pak Ito, saya mencoba untuk memodifikasi pada pembelajaran geografi kelas 11 semester genap pada topik mitigasi bencana. Saya menggunakan alur jejak dan menghasilkan produk migas Sicana dalam bentuk komik dan film pendek yang diunggah di YouTube. Demikian praktik baik tentang penerapan pembelajaran mendalam. Semoga bermanfaat dan menginspirasi Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih, sampai jumpa.